Udah temperamental, emosional, cemburuan. Ya Mas pikir aja gimana dia nggak kabur. Mbak, Mbak nggak tahu siapa saya. Dan Mbak nggak baca lagi saya, Mbak. Nah, ini aja udah kelihatan Tahu Mas. siapa saya? Mas itu emosional, makanya Rini kabur. Oh, tentang apa tentang saya? Si Adi pun kesal nggak sadar kalau ini lawan itu perempuan. Lo jangan kasar dong sama perempuan, santai bro, santai, relax. Ya udah sekarang gini deh, lu kan nggak mau kan diomongin yang jelek-jelek. Ya udah, lu kasih tau lah ke dia sebenarnya lu tuh kayak gimana orangnya. Gue tuh tahu lo tuh kayak gimana. Rini tuh sering cerita ke gue. Lu apaan sih? Lu juga. Mas, saya tuh bicara kayak gitu karena saya kasihan sama Rini. Mas tuh mikir dong, jadi Rini tuh kayak gimana? Saya aja jijik ngeliat Mas. Iya, Sekarang Mbak tahu nggak siapa saya? saya tahu. Saya mau nikah sama Ridho. Iya. Jangan nunjuk-nunjuk dong, ini kantor orang hargain. Lu gak tau sopan santun Terus ya? satu lagi ya, kecilin suara Mas. Jangan saya sekarang panggil security. Mbak, sebentar dong Mbak, kita kan Saya harus juga ngomong. lagi kerja. Ini tuh di kantor. Ya kita minta waktunya sebentar Mbak. Dik, Bilangin ya sama orang kantor sini ya. Gua ngasih bulu mereka semua. udah keluar deh. Udah keluar. Mana urusin. Bacun dan Adama langsung tarik dia ke mobil. Gue coba cari informasi dari mbaknya itu, yang ternyata mbak itu temen baiknya Rini di kantor. Saya nggak tahu Rini di mana. Atau jangan-jangan Mbak tutup-tutupin biar ini nggak ketemu sama Adi. Enggak benar. Kalau saya tahu pasti juga saya kasih tahu. Oh, iya. Udah mendingan mbak gini ya, mbak tolong urus aja temen mbak ini, pacarnya Rini ini. Karena ya mbak tahu sendiri kan dia emosional gitu. Ya. Kayaknya dia yang lebih kayak freak out gitu. Ya udah, kalau gitu deh saya pamit ya Mbak. Maaf Iya. ya, tadi kita pikir ribut-ribut tapi saya emang nggak nggak ada apa-apa. maksud. Mari Sebenarnya saya Mbak. sempat kesel juga sih. tapi Ya maaf ya Mbak ya. Dia nggak tahu, tapi yang dia tahu Rini tuh tertekan pacaran sama si Adi. Apakah begitu jahatnya Adi sehingga Rini kabur meninggalkannya begitu aja? Padahal posisinya mereka udah tunangan dan 2 bulan lagi mau nikah. Parah, sumpah kesel banget gue. Gara-gara dia kan kita gak dapet informasi apa-apa. Lu, Bisa nggak sih nggak pakai emosi? Bisa nggak? Nyesel tau gak? itu orang jaga Gue nyesel tau gak sama lo di mobil tadi. Gue tarik-tarik lo gak bisa kan? Lu bisa kendaliin emosi lo nggak, Di? Sekarang Nggak kita nggak tahu dapat sih apa-apa gua nih. kayak Kita nggak dapat gimana. informasi apapun sekarang. Gak cuman gue gak suka tuh orang jagain gue. Ya kali Dia aja. kan gak tau siapa gue. Kali aja cewek lo ninggalin lo karena sifat lo yang Dia temperamental. juga gak tau siapa gue. Lo buktinya aja lo marah-marah di sini. aduh ini pada ribut banget sih. Ona, berisik. Ona, udah dong Ona. Ona, Jangan pada. Ya kenapa gue? Ona. Penyelidikan di hari pertama ini kita hentikan dulu dan kita lanjutkan lagi di penyelidikan hari kedua. Kita nyamperin, yang keluar ada bapak-bapak gitu. Pak, numpang tanya ini bapak orang tuanya Rini? Pas banget, kita boleh ngobrol sebentar nggak Pak? Sebentar, panggil ibu ya. Oh, sama ibu aja ngobrol. Ibu aja ya. Oh yaudah, makasih ya Pak ya.
Di situ ayahnya bilang bahwa kalau mau tahu tentang Rini langsung aja ketemu sama istrinya, berbicara aja sama istrinya. Ya udah. Halo Ibu, halo saya Fiona. Ibu ini kita bawa kamera, nggak apa-apa ya? Kalian siapa ya? Keperluannya apa sih? Jadi gini Bu, kita dari tim Baik Rahasia, kita tahu bahwa Rini itu menghilang. Nah, makanya Bu, kita pengen Ngebantu nyariin Rini, dan yang saya dengar Ibu nggak ngelaporin ke polisi ya? Siapa bilang Rini hilang? Yang saya dengar Ibu nggak ngelaporin ke polisi ya? Siapa bilang Rini hilang? Pasti ini yang nyuruh Adi ya? Enggak Bu, emangnya kenapa kalau ini yang nyuruh Adi? Ya saya nggak suka aja. Sukanya pasti ada alasan kan? Nih, Rini itu lagi galau, stres gara-gara mau nikah sama Adi. Kok bisa stres, bukannya Adi itu pilihannya Rini ya? Nah itu dia itu nggak dengerin omongan orang tuanya. Saya udah ngelarang-larang, tapi dia tetap aja. Berarti itu nggak setuju kalau ditunangan sama si Adi? Saya nggak setuju banget sama Adi. Dia itu orangnya songong, kalau datang dia nggak ada waktu. Pagi, siang, sore, tengah malam pun datang. Lagian kalau nikah sama si Adi mau dikasih makan apa? Orang tuanya aja bisa ngomong kayak gitu loh. Tapi Ibu beneran nggak tahu di mana keberadaan Rini? Saya tahu, dia baik-baik aja kok. Tuh. Saya bilang Tapi sama kok kamu ya. nyokapnya ini bilangnya katanya Rini nggak hilang. Bilangin sama Adi. Lu apaan sih? Udah sih main ngambil-ngambil aja sini kasih gue dah. Lu denger deh, dia jelek-jelekin gue. Di ngapain sih? Di ngapain sih? Apa sih? Ntar dulu dong, gimana sih lu? Gua nggak sabar kayak gini. Nggak sabar terus. Gimana main jelekin gue terus? Tenang kan kita belum beres. Udah. Gimana sih lu? Di. Aduh. Pokoknya saya nggak mau punya menantu kayak Adi. Orangnya temperamen. Ngapain kamu kesini? Permisi Tante, saya sudah dengar omongan-omongan Tante. Saya nggak suka dengan Tante jelek-jelekin saya di depan teman-teman saya. Apalagi saya nggak suka punya menantu kayak kamu. Tante, saya itu nyari ini Tante. Kita udah mau nikah 2 bulan lagi Tante. Tante kalau nggak suka sama saya bilang. Saya memang nggak suka sama kamu. Masih ada yang lebih baik dari kamu. Si Ferry itu udah mapan. Kalau kamu mau ngasih makan apa? Cuman ganteng doang. Emang dasarnya keluar si matre semua. Jangan kasar sama orang tua! Apa lagi? Apa lagi? Siapa sih? Lu siapa? Lo laki atau banci ya? Sekarang ngomongnya sama gue. Ada lu mana? Ada lu mana? Apa urusannya lu sama aku ya? Mending lo keluar deh dari rumah gue. Lo keluar dari rumah gue. Jokin lo. Lo keluar dari rumah gue. Gua cinta sama adek lu. Kita semua udah muak tau gak sama lo? Pergi sana, pergi! Heran gue gak ada sopan santunnya banget tuh orang. Tante, maafin aku ya Tante. Tante maafin kita ya Tante ya. Mas. Adi kelihatan begitu emosi dan dia tidak menghargai ada orang tua di situ. Kita lihat benar-benar Adi itu nggak ada attitude.